Shalom, semua jemaat, khususnya GKJ Dagen Palur. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya Destasi Prabawan. Saya salah satu komreda di GKJ Dagen Palur Jemaat Serikat Persaudaraan. Kali ini saya sendiri akan membawakan sapa jemaat pada episode hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan membagikan yang tidak terlalu berat pada renungan sapaan pada hari ini, karena menurut saya untuk renungan cukup hal-hal yang ringan saja yang bisa dicerna. Saat ini saya akan membagikan tentang doa profetik ya. Di sini mungkin semua sudah tahu bahwa doa itu adalah nafas orang beriman ya, nafas orang Kristen. Dan doa itu simpelnya seperti cara bagaimana kita bertemu, cara mudah kita berkomunikasi, cara mudah kita berbicara dengan Tuhan, cara mudah kita bertatap wajah walaupun tidak secara face to face langsung, tapi bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan secara pribadi, secara privasi, bertemu dengan Tuhan kita atau Yesus Kristus. Banyak sekali jenis-jenis doa kalau kita mau klasifikasikan. Kalau di dalam ibadah seperti doa epiklese itu sebelum firman, doa syafaat dan sebagainya. Banyak sekali kalau misalnya secara teori teologi, klasifikasi jenis-jenis doa. Mungkin saya akan membagikan tentang apa itu doa profetik ya. Dari ini nanti akan berkesinambungan dengan apa yang saya alami, pengalaman pribadi yang saya alami sendiri gitu. Mungkin belum banyak orang dengar tentang apa itu doa profetik, karena doa profetik ini banyak yang istilahnya yang mengimplementasikan secara umum itu adalah teman-teman kita di karismatik. Nah, secara umum doa profetik itu biasanya seperti kayak memerintahkan agar visi profetik Allah tergenapi di bumi dengan terlaksananya kehendak Allah. Simpelnya itu seperti ini, kayak misalnya ada doa ketika orang sakit misalnya. Nah, ketika ada orang sakit, doanya seperti ini. Dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Hari ini saya sudah sembuh. Nah, seperti itu sebenarnya masuk klasifikasi doa profetik. Nah, mungkin banyak pro kontra yang terjadi antara satu dengan yang lain tentang doa profetik ini ya. Ada yang kontra dengan teori bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan, kita nggak bisa memaksakan Tuhan harus berbuat sekarang gitu. Kita tidak bisa memaksakan keinginan Tuhan, karena karena banyak orang yang bilang bahwa Tuhan bekerja pada waktunya, Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Jadi tidak bisa ada yang memprediksi bagaimana cara Tuhan. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang boleh mendikte Tuhan itu harus bekerja atau berkarya kapan kayak gitu. Mungkin beberapa orang kontranya dengan hal itu, seperti dalam hal di Matius pasalnya yang ke 24 yang
Tuhan bekerja, Tuhan datang itu secara diam-diam, maka berjaga-jagalah. Mungkin orang-orang bisa mengaitkan dengan hal yang itu. Dari sisi kontranya, mungkin di tengah pro kontra yang terjadi, ada yang setuju dengan apa yang diajarkan tentang doa profetik, ada yang tidak setuju dengan apa itu doa profetik. Mungkin saya akan mengambil garis tengahnya ya teman-teman, jemaat semuanya. Menurut saya garis positifnya adalah karena dalam hal ini kita membicarakan doa, dalam hal ini seperti kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau saya pribadi menggambarkannya, karena kita memvisualisasi Tuhan kita itu seperti Bapa kita sendiri, maka kalau saya pribadi itu membangun hubungan doa dengan Tuhan itu sendiri, seperti Bapak kita seperti di bumi. Jadi Bapak yang dimintai pertolongan, Bapak yang dimintai masukan, saran, sehingga terbangun hubungan yang lebih intensif, atau yang lebih dekat, merasa kita mempunyai hubungan lebih dekat dengan Tuhan gitu. Karena bagaimanapun ceritanya doa itu adalah jembatan kita berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan. Nah, dengan hubungannya dengan profetik ini sendiri, saya mengambil kesimpulannya adalah setiap di tengah pro kontra yang terjadi, jadi saya mengambil sisi tengahnya bahwa doa profetik ini adalah secara garis umumnya doa yang mempunyai keyakinan tinggi, keoptimisan yang tinggi bahwa Tuhan itu pasti menolong. Karena apa? Karena Tuhan itu ya Bapa kita. Tidak mungkin Tuhan itu mau melihat anaknya sebagai Bapa, melihat anaknya bersusah-susah terus, dalam penderitaan terlalu lama. Maka saya mengartikannya profetik itu adalah saya sebagai anak berdoa kepada Bapa, tapi saya menyalurkan keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Mau bagaimana caranya, mau waktunya kapan, cepat atau lambat, pasti Tuhan itu pasti menolong. Nah, dengan hal itu, ketika kita semua punya keyakinan, setiap berdoa kita mempunyai keyakinan Tuhan pasti menolong, maka percaya atau tidak, dirasakan atau sengaja atau tidak, itu banyak hal terjadi di luar nalar yang terjadi di kehidupan kita ketika kita berusaha membangun hubungan relasi antara anak dan Bapa yang mempunyai hubungan yang dekat gitu. Banyak hal-hal contoh kecil yang saya alami, saya pribadi sendiri alami ketika berusaha membangun ya, karena saya masih juga belajar, berusaha membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saya berdoa mempunyai keyakinan yang tinggi, banyak hal-hal yang di luar nalar yang terjadi. Contoh kecil misalnya, karena saya sebagai karyawan swasta di kantor, ketika malamnya saya merasa gak enak badan, tapi besoknya harus mengantor, banyak hal-hal seperti itu kejadian pada saya ya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, sembuhkan saya besok pagi ya Tuhan, karena saya harus ada ini. Karena saya seperti membangun relasinya seperti ngobrol dengan bapak saya, karena kayak, tolong Tuhan, besok ini ada kayak gini, sembuhkan saya ya Tuhan. Tapi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menolong, Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab. Nah, banyak hal-hal yang di luar nalar besok paginya bisa sembuh, sehat, fresh, seperti hari-hari biasa. Banyak
hal-hal seperti itu yang kejadian kepada saya. Nah, itu yang saya sebut di luar materi profetik ini ya, itu yang saya sebut bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Mungkin jemaat sekalian di luar sana merasakan juga bahwa oh iya, doa itu punya kekuatan, punya power yang luar biasa. Maka dari itu jalan satu-satunya kita berkomunikasi dengan Tuhan itu harus mulus. Karena kalau misalnya jalan satu-satunya aja kita rusak dan perlu diperbaiki, itu istilahnya ketika kita harus melewati satu-satunya jalan, pasti kan rasanya tidak enak ketika hubungan kita tidak baik gitu. Maka karena itu sering seperti yang banyak disarankan oleh pendeta-pendeta di sana, bangunlah mesbah doa, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa. Karena ya itu tadi dari awal memang benar menurut saya bahwa nafas orang beriman itu adalah doa. Satu-satunya cara kita berkomunikasi secara intens dan private, pribadi kepada Tuhan itu adalah doa. Mungkin sekian apa yang bisa saya bagikan kepada jemaat di luar sana. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap pada kesimpulannya, tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa, karena doa itu menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini dapat terlewati dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.